raja-raja di Syam. Pada masa Arab banyak diwarnai perpindahan berbagai kabilah, maka suku-suku Quda'ah juga ikut berpindah ke berbagai daerah di pinggiran Syam, dan mereka menetap di sana. Mereka adalah Bani Sulaih bin Halwan. Di antara mereka adalah Bani Daja'am bin Sulaih, yang dikenal dengan sebutan Daja'amah. Mereka dimanfaatkan bangsa Romawi sebagai tameng untuk menghadapi gangguan orang-orang Arab, dan sekaligus sebagai benteng pertahanan untuk menghadang bangsa Persia. Karenanya bangsa Romawi mengangkat seorang raja dari suku ini, dan kepemimpinannya berlangsung hingga beberapa tahun. Raja mereka yang terkenal adalah Ziyad bin Habulah. Kekuasaan mereka bertahan sejak awal abad kedua Masehi hingga akhir abad tersebut. Kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan suku Ghassan yang dapat mengalahkan Daja'amah. Bangsa Romawi mengangkat mereka sebagai raja bagi semua bangsa Arab di Syam. Ibu kotanya adalah Daumatul Jandal. Suku Ghassan terus berkuasa sebagai kaki tangan Kaisar Romawi hingga meletus perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah. Raja mereka yang terakhir, Jabalah bin Al-Aiham, memeluk agama Islam pada masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kekuasaan di Hijaz, Ismail alaihi salam berkuasa di Mekah dan mengurus Ka'bah selama hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Selanjutnya, dua putranya menggantikan kedudukannya secara berurutan, yaitu Nabat dan Qaidar. Ada yang berpendapat sebaliknya, yakni Qaidar lebih dahulu. Setelah itu Mudad bin Amru al-Jurhumi. Dengan demikian, kepemimpinan Mekkah beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Anak-anak Ismail merupakan titik pusat kemuliaan, sebab ayahnya yang telah membangun Ka'bah, namun mereka tidak mempunyai kewenangan memerintah sama sekali. Seiring dengan perjalanan waktu, kedudukan anak cucu Ismail terus mengalami kemerosotan, hingga keberadaan Jurhum bertambah lemah dengan kemunculan Nebukadnezar. Bintang Bani Adnan dalam bidang politik mulai redup di langit Mekah sejak masa itu. Buktinya saat Nebukadnezar berperang melawan bangsa Arab di Zatu Irq, komandan pasukan bangsa Arab dalam peperangan itu bukan berasal dari Bani Jurhum. Bani Adnan berpencar ke Yaman pada saat perang Nebukadnezar II, 587 sebelum Masehi, lalu pergi bersama Ma'ad ke Syam. Setelah tekanan Nebukadnezar mulai mengendur, Ma'ad kembali ke Mekah. Namun, dia tidak mendapatkan seorang pun dari Bani Jurhum, kecuali Jurshum bin Jalhamah. Lalu dia menikahi anak putrinya, Mu'anah, dan melahirkan seorang anak yang dinamai Nazar. Keadaan Bani Jurhum di Mekkah mulai memburuk dan keadaan mereka semakin sulit. Seringkali mereka berbuat semena-mena terhadap para utusan yang datang ke sana dan menghalalkan harta di Ka'bah. Hal ini membuat murka orang-orang dari Bani Adnan. Tatkala Bani Khuza'ah tiba di Marru Zahran dan bertemu dengan beberapa orang dari Bani Adnan yang merupakan keturunan Jurhum, mereka pun memanfaatkan kesempatan itu. Atas bantuan suku-suku Adnan yang lain, mereka menyerang Jurhum hingga dapat diusir dari Mekkah. Dengan demikian, Bani Khuza'ah berkuasa di sana pada pertengahan abad kedua Masehi. Tatkala Bani Jurhum berkuasa, mereka menggali sumur Zamzam untuk mencari tempatnya secara persis, lalu mengubur berbagai macam benda di sana. Ibnu Ishaq berkata, Amru bin Al-Harits bin Mudad al-Jurhumi keluar sambil membawa tabir Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu menguburkannya di sumur Zamzam. Setelah itu, dia bersama orang-orang Jurhum berpindah ke Yaman. Tentu saja mereka sangat sedih karena harus meninggalkan kekuasaan mereka di Mekah. Tentang hal ini, Amru berkata di dalam syairnya, seolah tiada teman bagi si pemalas saat ke Syafah. Tiada pula orang yang diajak mengobrol di Mekah. Kitalah penduduknya dan senantiasa berada di sana, menyertai taburan debu dan malam-malam yang berubah. Zaman Ismail alaihi salam diperkirakan berlangsung pada 20 abad sebelum Masehi. Sedangkan keberadaan Jurhum di Mekah diperkirakan sekitar 21 abad. Mereka berkuasa selama 20 abad. Khuza'ah menangani urusan kota Mekah bersama Bani Bakar. Namun, kabilah-kabilah Mudhar juga mempunyai 3 bidang penanganan, yaitu 1. Menjaga keamanan manusia dari Arafah hingga Muzdalifah, dan memberi izin kepada mereka saat meninggalkan Mina, yang boleh dilakukan setelah Bani Ghauts bin Murrah dari suku Ilyas bin Mudhar, yang disebut Syaufah. Artinya, siapapun tidak boleh melempar jumrah sebelum salah seorang dari Syaufah yang melakukannya. Bila semua orang telah selesai melempar jumrah dan hendak meninggalkan Mina, orang-orang Syaufah berada di antara 2 sisi Aqabah, dan tidak ada seorang pun yang boleh melewati sebelum mereka melewatinya. Setelah orang-orang Syaufah musnah, tradisi ini dilanjutkan oleh Bani Sa'ad bin Zaid dari Tamim. 2. Melakukan ifadah, bertolak dari Jum'ah pada pagi hari Nahr, hari penyembelihan hewan kurban, menuju Mina. Urusan ini diserahkan kepada Bani Udwan. 3. Menangguhkan bulan-bulan haram, yang menjadi wewenang Bani Tamim bin Adi dari Bani Kinanah.
Kekuasaan Khuza'ah di Mekah berlangsung selama 300 tahun. Pada masa kekuasaan mereka, orang-orang Bani Adnan berpencar di Najd, di pinggiran negeri Irak dan Bahrain. Sementara itu di pinggiran Mekah ada suku-suku dari Quraisy, yaitu Hulul dan Hurum, serta suku-suku lain dari Bani Kinanah. Bani Kinanah sendiri tidak memiliki wewenang sedikit pun untuk menangani Mekah dan Baitul Haram, hingga muncul Qusay bin Kilab. Tentang Qusay ini dikisahkan bahwa bapaknya meninggal dunia saat dia masih kecil dalam asuhan ibunya. Lalu ibunya kawin lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Uzrah, yaitu Rabi'ah bin Haram, yang kemudian membawanya ke perbatasan Syam. Setelah Qusay menginjak remaja, dia kembali ke Mekah, yang saat itu jabatan gubernur Mekah dipegang oleh Hulail bin Hubsyah dari Bani Khuza'ah. Qusay melamar putri Hulail yang bernama Hubbah, dan ternyata lamaran itu disambut baik olehnya. Dia pun dinikahkan dengan putri Hulail. Setelah Hulail meninggal dunia, terjadi peperangan antara Khuza'ah dan Quraisy, yang akhirnya mengantarkan Qusay menjadi pemimpin Mekah dan menangani urusan Baitul Haram. Ada 3 riwayat yang menjelaskan sebab meletusnya peperangan, yaitu 1. Setelah Qusay mempunyai banyak anak dan hartanya melimpah, bersamaan dengan itu Hulail pun meninggal dunia, maka dia merasa bahwa dirinya lebih berhak berkuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah daripada Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Sementara itu Quraisy adalah pelopor anak keturunan Ismail, maka dia melobi beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah agar mengusir orang-orang dari Bani Khuza'ah dan Bani Bakar dari Mekah. Usul ini disambut baik dan mereka pun melakukannya. 2. Menurut pengakuan Bani Khuza'ah, Hulail telah berwasiat kepada Qusay agar menangani urusan Ka'bah dan Mekah. 3. Hulail telah menunjuk putrinya Hubbah sebagai orang yang berwenang atas penanganan Ka'bah. Lalu Abu Ghibshan al-Khuzai tampil sebagai orang yang mewakili Hubbah, maka dia pun menjaga Ka'bah. Setelah Hulail meninggal dunia, Qusay memberikan kewenangan mengurusi dan menjaga Ka'bah dari Abu Ghibshan, yang ia tukar dengan 1 geriba arak. Tentu saja orang-orang dari Bani Khuza'ah tidak menerima jual beli itu. Mereka berusaha menghalangi Qusay agar tidak bisa tampil sebagai pengawas Ka'bah. Qusay mengumpulkan beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah untuk mengusir Bani Khuza'ah dari Mekah, dan ternyata mereka menyambut ajakan Qusay tersebut. Bagaimanapun, setelah Hulail meninggal dunia dan Syufah berbuat sesuka hatinya sendiri, Qusay tampil bersama orang-orang Quraisy dan Kinanah. Bani Khuza'ah dan Bakar siap menghadang di hadapan Qusay. Namun Qusay lebih dahulu bertindak. Dia menghimpun pasukan untuk memerangi mereka. Kedua belah pihak saling bertemu dan meletus peperangan yang dahsyat di antara mereka. Banyak yang menjadi korban dari tiap-tiap pihak. Kemudian mereka sepakat untuk membuat perjanjian damai. Mereka mengangkat Ya'mar bin Auf dari Bani Bakar sebagai hakim untuk urusan perdamaian ini. Maka dia menetapkan bahwa Qusay lebih layak menangani urusan Ka'bah dan berkuasa di Mekah daripada Bani Khuza'ah. Setiap darah yang tertumpah dari pihaknya merupakan kesalahan Qusay sendiri dan harus menjadi tanggung jawabnya. Sementara setiap nyawa yang melayang dari Khuza'ah dan Bakar harus mendapat tebusan. Dengan keputusan ini, Qusay berhak menjadi pemimpin di Mekah dan menangani urusan Ka'bah. Ya'mar pada saat itu dijuluki Ash-Shadzakh. Qusay berkuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah pada pertengahan abad ke-5 Masehi, tepatnya pada tahun 440 Masehi. Dengan kekuasaan yang berada di tangan Qusay ini, Quraisy memiliki kepemimpinan yang utuh dan sebagai pelaksana kekuasaan di Mekah. Selain itu, ia juga menjadi pemimpin agama di Baitul Haram, yang menjadi tujuan kedatangan semua bangsa Arab dari segala penjuru. Di antara kebijakan yang diambil oleh Qusay, ia mengumpulkan kaumnya untuk membangun rumah-rumah di Mekah dan membuat batas-batas menjadi 4 bagian di antara kaumnya. Setiap kaum dari Quraisy harus menempati posisi yang telah ditetapkan bagi masing-masing. Dia menetapkan tempat bagi Nas'ah, keturunan Syafwan, Adwan, dan Murrah bin Auf. Dia melihat hal ini sebagai keputusan agama yang tidak bisa diubah lagi. Di antara peninggalan Qusay, ia membangun Darun Nadwah di sebelah utara masjid atau Ka'bah. Pintunya langsung berhubungan dengan masjid. Darun Nadwah adalah tempat pertemuan orang-orang Quraisy untuk membicarakan masalah-masalah penting. Bangunan ini memiliki kelebihan tersendiri bagi Quraisy karena tempat itu bisa mempersatukan orang-orang Quraisy dan sebagai tempat untuk memecahkan berbagai masalah dengan cara yang baik. Qusay mempunyai beberapa wewenang dalam kekuasaan, yaitu 1. Sebagai pemimpin di Darun Nadwah. Di tempat itu, para pemimpin Quraisy mengadakan musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah penting yang mereka hadapi. Selain itu, tempat tersebut berfungsi untuk menikahkan anak-anak putri mereka. 2. Pemegang panji perang. Tak seorang pun berhak memegang panji perang kecuali dia. 3. Hijabah atau wewenang menjaga pintu Ka'bah.
Tak seorang pun boleh membuka pintu Kaabah kecuali dia. Dengan demikian, dia berhak mengawasi dan menjaganya. 4. Memberi minum orang-orang yang menunaikan haji. Dia bertanggung jawab mengisi tempat-tempat air bagi orang-orang yang menunaikan haji, dan ditambah dengan sedikit kurma atau anggur kering. Semua orang yang datang ke Mekkah bisa minum sepuas-puasnya. 5. Jamuan bagi orang-orang yang menunaikan haji. Maksudnya, dia menyediakan jamuan yang disajikan bagi orang-orang yang menunaikan haji lewat undangan. Untuk itu, Qusay meminta pajak kepada orang-orang Quraisy pada musim haji, yang harus diserahkan kepada Qusay. Dengan pajak yang terkumpul itu, dia bisa membuat makanan untuk disajikan kepada mereka, terutama orang-orang yang tidak banyak hartanya dan tidak mempunyai bekal yang memadai. Semua itu menjadi wewenang Qusay. Sebenarnya, Abdul Manaf, anaknya yang kedua, lebih terpandang dan dihormati hidupnya, berbeda dengan kakaknya Abdud Dar yang kurang disukai. Maka Qusay pernah berkata kepadanya, "Aku akan mempertemukan dirimu dengan semua kaum, jika mereka menganggapmu lebih terhormat." Namun, akhirnya Qusay menyerahkan kekuasaan kepada Abdud Dar demi kemaslahatan Quraisy. Dia berikan kewenangan untuk mengurus Darun Nadwa, hijabah, panji perang, penyediaan air dan makanan. Qusay tidak menentang dan menyanggah apapun yang dilakukan anaknya. Abdud Dar, kewenangan yang berlaku semasa hidup Qusay dan sepeninggalnya, dianggap layaknya agama yang harus diikuti. Setelah Qusay meninggal dunia, kewenangan ini terus dijalankan anak-anaknya dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Tetapi setelah Abdul Manaf meninggal dunia, kerabatnya dari keturunan pamannya mulai mengusik jabatan-jabatan itu. Karena masalah itu pula Quraisy terbagi menjadi dua kelompok, dan hampir saja mereka saling berperang. Tapi mereka segera berdamai dan sepakat untuk membagi jabatan-jabatan tersebut. Akhirnya ditetapkan, kewenangan mengurus air minum dan makanan diserahkan kepada keturunan Abdul Manaf, sedangkan urusan Darun Nadwah, panji perang dan hijabah diserahkan kepada keturunan Abdud Dar. Keturunan Abdul Manaf sepakat untuk membuat undian, siapakah yang berhak mendapatkan jabatan tersebut, dan akhirnya undian itu jatuh kepada Hashim bin Abdul Manaf. Dialah yang berwenang menangani penyediaan air minum dan makanan sepanjang hidupnya. Setelah Hashim meninggal dunia, jabatan tersebut digantikan oleh saudaranya, Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Setelah itu dilanjutkan Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, kakek Rasulullah. Kemudian dilanjutkan anak-anaknya hingga masa Islam, dan kewenangan ini ada di tangan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Selain itu, Quraisy masih mempunyai beberapa jabatan lain yang dibagi di antara mereka. Dengan demikian, mereka telah membentuk satu pemerintahan kecil, atau lebih tepatnya pemerintahan kecil yang demokratis. Ada pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang mirip dengan sistem pemerintahan pada zaman sekarang, yang dikenal dengan istilah parlemen dan majelis parlemen. Berikut ini jabatan-jabatan yang dimaksud. 1. Al-Isar, yaitu penanganan tempat api pada berhala untuk pemberian sumpah. Jabatan ini berada di tangan Bani Jum'ah. 2. Tahjirul Anwal, yaitu penanganan korban dan nazar yang dipersembahkan kepada berhala. Jabatan ini juga menangani penyelesaian permusuhan dan persekutuan. Bani Sah memegang jabatan ini. 3. Permusyawaratan dijabat oleh Bani Asad. 4. Al-Ashnaq, yaitu pengaturan tebusan dan denda. Jabatan ini dijalankan oleh Bani Taim. 5. Hukuman atau pembawa panji kaum. Jabatan ini diberikan kepada Bani Umayyah, Nena. Al-Qubah, yaitu penanganan militer dan pasukan kuda. Urusan ini ditangani oleh Bani Makhzum. 7. As-Sifarah, kedutaan. Jabatan ini dipegang oleh Bani Adi. Like and subscribe.